Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dikabarkan ya bahwasannya kemarin itu ada sebuah informasi bahwasannya nisannya Sunan Muria itu sudah diganti dengan nisan yang baru. Jadi kalau nisannya itu ya dengan kata lain ada yang jual gitu ya, dan ada yang beli. Kemudian kalau memang nisannya itu diganti, siapa yang menggantinya? Kapan penggantiannya? Dan tentunya ketika kita membandingkan ya di antara dua nisan ini ya cukup berbeda jauh. Karena kalau memang penggantian nisan tersebut itu pada 2 tahun yang sebelumnya, artinya 3 tahun yang sebelumnya itu masih asli, 4 tahun yang sebelumnya itu masih asli, ya maka prediksi penggantiannya itu adalah ketika saat pandemi ya, COVID-19 pada tahun 2020-2021 atau setelahnya mungkin ya. Dan tentunya ketika kita bandingkan di antara dua foto ini, ya, dua foto ini yang nanti akan saya tampilkan di layar. Nah, tentu ini adalah dua hal yang berbeda, ya, dua nisan yang berbeda. Yang satu itu runcing ke atas, nah, yang putih itu sebelum diganti ya. Yang putih itu sebelum diganti, kemudian yang hijau itu, nah itu yang sekarang full marmer. Jadi semuanya itu diganti jadi marmer yang seolah-olah megah, seolah-olah itu indah. Tetapi pada kenyataannya itu ya nilai-nilai sejarah itu tentu hilang. Ya, apalah arti sebuah kemegahan ketika nilai-nilai kesejarahan yang ada pada makamnya Sunan Muria itu lenyap, hilang. Apalagi kita sudah menelusuri bahwasannya nisannya atau makamnya Sunan Muria itu adalah salah satu dari benda yang dalam kategori cagar budaya, yang tentu ketika sudah masuk pada cagar budaya maka dia itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, coba kita lihat ya, apakah makamnya Sunan Muria itu masuk dalam benda cagar budaya. Nah, ini makam dan masjid Sunan Muria. Nah, SK penetapan nomor SK 299/M /1999 tanggal SK 1999 bulan November tanggal 29. Peringkat cagar budaya nasional, jenis cagar budaya situs, nama cagar budaya makam ya. Nah, ini tercatat tuh, tertulis tuh makam dan masjid Sunan Muria. Keberadaan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus. Nah, tentu sehingga ini sudah membuktikan bahwa makamnya Sunan Muria ataupun masjid Sunan Muria itu merupakan benda cagar budaya yang dilindungi oleh negara dan dilindungi oleh undang-undang. Lalu kita lihat bagaimana Pasal 66 Undang-Undang 11/2010, setiap orang dilarang merusak cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan atau dari letak asal. Setiap orang dilarang mencuri cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan atau dari letak asal. Nah, sanksi pidana
Melalui Undang-Undang Cagar Budaya, hukum di Indonesia telah memberikan sanksi secara tegas bagi pihak-pihak yang merusak nih ya, memindahkan dan memisahkan cagar budaya tanpa izin, termasuk dalam hal cagar budaya digunakan sebagai kegiatan pertambangan. Menurut pasal 105 Undang-Undang Cagar Budaya, setiap orang dengan sengaja merusak cagar budaya berpotensi dipidana, pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun, dan atau denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Inilah salah satu kesalahan dari kita ini, yang makam dari para Sunan Wali Songo, para Wali Songo, para Sunan-Sunan yang tersebar di Pulau Jawa khususnya ya, atau di Indonesia, yang merupakan leluhur dari bangsa Indonesia, itu dikasih cungkup, kemudian dikunci. Tidak hanya itu, makamnya itu pun dibungkus dengan menggunakan kain mori. Kalau sudah diganti, siapa yang tahu kalau ditutupi kain mori? Kalau misalkan ruangan dari makam keramat tersebut, misalnya seperti makam Sunan Muria, itu ditutup, dikunci, tidak diperbolehkan bagi sembarangan orang untuk masuk ke dalamnya. Ketika ada penggantian seperti itu, apalagi konon dijual gitu kan, tentu dengan harga yang tinggi. Lalu siapa yang akan tahu kalau ada penjualan, ya kan, nisan tersebut dijual, nisan tersebut diganti? Ya berarti pada intinya ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini ya, khususnya juru kunci dari makam keramat itu ya nggak memiliki kecintaan kepada tokoh yang dimakamkan di sana. Tokoh Wali Songo itu sendiri diganti dengan keramik yang seolah-olah megah. Jangan lihat kemegahannya. Lihat nilai sejarahnya. Budaya yang dapat diambil, pelajaran, nilai-nilai, bisa membaca tradisi dan lain sebagainya yang bisa diambil dari bentuk nisan tersebut. Kalau memang seperti itu, seluruh juru kunci dari makam-makam keramat, dari Wali Songo ataupun duriyah-duriyahnya atau para wali-wali yang dikeramatkan di Indonesia, yang nisan-nisannya itu selalu ya ditutupi dengan menggunakan kain mori. Kalau ada pemalsuan, kalau ada pemindahan, kalau ada perubahan dan lain sebagainya, itu nggak akan tahu. Padahal adanya nisan itu kan sebagai tanda, sebagai identitas, seperti yang saya sampaikan kemarin, ya, sebagai bukti bahwa tokoh itu pernah hidup di masa lalu. Nah, kalau diganti seperti itu gimana coba? Berarti itu hakikatnya orang yang mengganti itu tidak memiliki rasa cintanya kepada bangsa Indonesia ini secara umum, rasa cintanya kepada negaranya, dan rasa cintanya kepada Sunan Muria itu sendiri. Ini kan pasti ujung-ujungnya duit ini. Ya, pasti ujung-ujungnya duit itu. Yang nggak tahu siapa pelakunya ini harus dicari, harus ditelusuri. Dan juga dinas masuknya pendidikan dan kebudayaan ya, dinas kebudayaan, nah itu harus turun tangan dalam hal ini. Ya, makanya ketika kita melihat itu di foto yang nanti akan saya tampilkan itu, kan ada fotonya Habib. Kok bangga amat sih bangsa Indonesia ini dengan Habib ini? Masya Allah, Masya Allah. Jadi ada acara apa saja yang diundang Habib. Acara Sunan Muria yang nggak ada kaitannya dengan Habib, yang ngundangnya Habib lagi, Habib lagi. Nggak ngerti ini sama orang Indonesia ini. Nah jadi itu ya teman-teman. Ya jadi saya mohon ini kepada dinas kebudayaan ya masuknya ya. Situs yang bahas itulah, yang dinas yang terkait. Kemudian saya memohon juga kepada
PWI LS Jawa Tengah ya. Ini Kiai Mubarak, ini mohon disimak ini. Nah, tentang hal itu mungkin untuk PC ya, atau DPC PWI Kudus kalau sudah PWI LS Kudus kalau sudah sudah terbentuk, atau yang Pati lah, Pati. Nah, Pati itu sepertinya sudah terbentuk. Ini saya mohon ini kepada para pengurus PWI LS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah untuk segera mengecek gitu apakah benar atau tidak bahwasanya nisannya Sunan Muria itu sudah diganti atau tidak. Jangan seperti kasus nisan itu yang ada di mana di Surabaya. Nah, itu saking apa ya? Aduh, saya ngomong kasar nggak enak. Saking bodohnya ini, saking bodohnya kita sehingga membiarkan orang lain mengacak-acak, ya, mengacak-ngacak leluhur dari bangsa Indonesia itu sendiri. Mikir, mikir. Nah, terlebih lagi ketika melihat pada undang-undang tadi cagar budaya itu bisa dipenjara dan didenda seminimal-minimalnya 500 juta dan sebesar-besarnya itu 5 miliar. Kalau dipenjara seminimal-minimalnya itu 1 tahun, ya selama-lamanya itu paling lamanya 15 tahun. Nah, tinggal dicek itu siapa pelakunya. Kalau memang ada perubahan atau penggantian. Kemudian siapa kalau memang dijual, ya dijualnya kemana, kalau memang digantinya oleh apa, dan lokasi tempat nisan yang asli itu di mana. Nah, itu harus diketahui karena itu adalah warisan leluhur bangsa Indonesia, bukan hanya duriahnya saja. Aduh, ayah baik, ampun aingnya. Ya itulah barangkali yang dapat saya sampaikan ya. Dalam kesempatan kali ini, Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.